Sekarang lebih nyaman sendiri atau setelah ada Pak Wakil Bupati? Oh, tentunya lebih nyaman sekarang dong. Lebih nyaman sekarang. Hampir 2 tahun Pak Bupati sendiri. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Mungkin Piala Suratin U17 NTT akan main di Kabupaten Ende. Dan ini akan bersurat resmi dari PSSI ke pemerintah daerah Kabupaten Dati 2 Ende. Nah, respon pemerintah daerah kira-kira seperti apa? Apakah Jangan saling menyalahkan. Kalau banjir betul salah pemerintah, tapi tidak semua salah pemerintah juga. Tadi saya sudah saya minta Pak Gubernur sudah menyurati Pak Presiden untuk 1 Juni jadi irup di sini. Kemungkinan besar Pak Presiden Republik Indonesia. Mohon doanya. Mohon doa dari masyarakat Kabupaten Ende tentunya bisa hadir. Pak Presiden Joko Widodo bisa hadir di Kabupaten Ende untuk bersama dengan kita. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Muhammad Ciprian Purakem, SPR di channel Millennial Spirit di podcast Positive Room. Edisi kali ini teman-teman Sobat Milenial bisa merasakan bahwa saya lebih agak grogi dan lebih agak rapi karena tamu saya pada edisi kali ini adalah orang nomor 1 di Kabupaten Ende, Bapak Bupati Ende yang bersedia walaupun saya benar-benar berusaha meminta waktu dan menyempatkan dengan kesibukan beliau yang sangat padat, dan saya berharap hari ini bisa bertemu dan melaksanakan ngobrol-ngobrol santai dengan saya di podcast Positive Room. Saya mungkin langsung saja dengan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bupati sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah mau hadir dan ngobrol bersama saya di podcast Positive Room. Dan untuk sebelum kita melanjutkan untuk ngobrol-ngobrol santai, saya pribadi minta Pak Bupati untuk bisa memperkenalkan diri. Siapa tahu mungkin nama sudah kenal, mungkin siapa tahu belum tahu keluarga, anak, dan ya lain-lain, supaya mungkin Sobat Milenial bisa lebih kenal dengan Pak Bupati. Baik. Mungkin Pak Bupati saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu nama saya Jafar Ahmad. Sekarang posisi saya sebagai Bupati Ende. Periodenya 2019 sampai dengan 2024. Masa ini masa perpanjangan saja. Dulu paket kami bersama Pak Mesir, karena beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Kuasa, sehingga saya melanjutkan periode ini sampai dengan 2024. Nah, dari segi keluarga, istri 1 tentunya. 1. Anak saya 3 sebetulnya. 1 kemarin yang paling bontot dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya 29 tahun. Belum berkeluarga, sudah selesai di UGM, kemudian dia sakit, hampir lama juga, hanya meninggal di Ende, itu yang terakhir. Ya, nomor 1 ada di Pekanbaru, tadi sudah di Chevron, itu laki-laki. Nomor 2 itu perempuan di Pelindo, Tanjung Priok, menyambung ayahnya. Ya, dia sambung kembali dengan karir ayahnya, bapaknya. Itu kira-kira saya punya cucu, sudah ada 5 tuh cucu itu, jadi setua ya. Jadi alhamdulillah hidup ini walaupun tua, tapi saya tetap dengan milenial dengan. Siap, terima kasih banyak Pak Kayak ini ya, jadi adik ini luar biasa mudah saya untuk bersama kita yang ada di sini. Saya kira itu. Ini teman-teman Sobat Milenial sudah tahu ya, Pak Bupati memang sebelumnya memang orangnya aktif berkegiatan di salah satu perusahaan yang besar, yaitu Pelindo, dan sudah dengar juga tadi ada penyampaian beliau bahwa keturunan-keturunan beliau juga semua berusaha, dan ada yang di Chevron di Sumatera, ada sekarang yang meneruskan karir bapaknya di Pelindo, dan ini benar-benar tidak terlepas jauh dari langkah yang sudah diambil oleh Bapak Bupati sendiri selaku orang tua kandung dari anak-anak. Nah, terus ini Pak Bupati, kan sebelumnya Bapak kan melanjutkan sisa masa jabatan setelah Pak Bupati Marcel Petu meninggal, dan 5 tahun ini berproses sudah sampai ke 2024. Nah, harapan Pak Bupati untuk Ende sebenarnya seperti apa? Ya, tentunya saya ingin sejarah dulu. Ketika saya masih di Pelindo, kemudian
saya off di Pelindo, saya masuk kawasan industri Jawa BK. Kawasan cukup luas dan sekitar ratusan hektar. Dan ratusan pabrik dalam pabrik itu. Saya di situ. Kemudian ketika almarhum Pak Mas datang ke sana, ingin diskusi dengan saya tentang IND ke depan. IND ke depan itu singkatnya ajak saya masuk IND lah. Saya pada waktu itu agak tarik ulur karena posisi saya BK pun posisi yang sangat strategis. Ya, saya tahu. Saya berhubungan dengan Pemda, dengan gubernur segala macam. Nah, kemudian ketertarikan saya itu masuk IND ketika saya tanya konsepnya Pak Marcel, kalau kita maju konsep apa? Nah, dia bilang kita ingin bangun dari desa menuju masyarakat adil dan makmur. Oke, bangun dari desa. Pada waktu itu Pak Jokowi belum ada, kami duluan. Mau desa kita duluan. Saya tertarik, bagus desa. Karena saya terus terang aja. Setelah saya dari SMA di IND ini, kan di daerah-daerah sini kan belum ada rumah semua. Daerah Eltari masih hutan. Montepaga juga masih sepi. Montepaga tuh kita dulu tuh tanpa sepi lah. Kita hanya ada di IPI aja, jangan tapas itu tuh. Masih ada pacuan kuda yang di Kelimutu itu. Masih ada itu. Kami pantai bawah aja. Setelah selesai, saya langsung ke Jakarta. Saya tidak tahu daerah sini. Ketika beliau bilang bangun dari desa, saya setuju. Nah, saya bilang sama beliau, diskusi ini, kekuatan kita bangun ini apa? Kekuatan gini, Pak Haji Jafar, dia bilang itu, ada 3, batu tungku dia bilang itu. Ada unsur pemerintahnya, ada masalahkinya, adatnya, ada agama. Oh, bagus saya bilang itu. Masalahki, pemerintah, agama. Tokoh agama. Luar biasa. Diskusi, saya boleh tambah, kalau saya ingin maju ke sana, tambah 1 boleh tidak Pak? Pak Marcel, jadi ketawa-ketawa. Saya tambah 1 boleh pengusaha ya. Pengusaha itu yang menggerakkan roda ini pengusaha, yang menyambung antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama. Pemerintah itu pengusaha nyambung. Pemerintah harga regulasi. Adat, hunu adat, istiadat. Agama, dan hunu agama. Tidak hunu ekonomi. Padahal negara yang maju adalah persoalan ekonomi. Persoalan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Dari pertumbuhan ekonomi ada di sana. Diskusi, oke, kalau begitu, nah saya di situ. Saya bilang itu. Waktu penyampaian dengan Pak Marcel. Pak Marcel waktu itu. Nah, waktu itu, oke, saya tidak mau masuk IND jadi barang cadangan. Hanya ban serep lah. Saya tidak mau. Saya pekerja. Ada saya dari mahasiswa Jakarta aktif segala macam, masuk pelabuhan dengan tingkat produksi tinggi segala macam, masuk kawasan macam-macam sini. Jadi saya ingin bekerja itu. Deal. Oke, saya bilang, oke, saya mau bangun dari saya Bapak bangun di desanya, saya tunggu Bapak di kotanya. Saya tunggu Bapak di pelabuhan. Di pelabuhan. Nyambung. Bisnisnya ya. Nyambung. Jadi ini gerakan yang saya ingini. Deal lah kami berdua itu. Setelah pajak BK, masuklah kami di ini. Cerita begitu awal mulanya. Oke, nah ini kan tadi Sobat Milenial sudah tahu ya bagaimana ceritanya almarhum Pak Marcel mau datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Pak Bupati sekarang ini untuk meminta restu untuk bergandengan untuk maju ke Kabupaten ND. Terus ini saya mau tanya sedikit Pak Bupati terkait, nah ini kan kalau kita memajukan Kabupaten ND seperti yang Pak Bupati sudah harapkan, ada tokoh agama, ada tokoh musalaki, dan juga pemerintah, ditambah pengusaha, otomatis kan ada barometer yang bisa menggerakkan roda ekonomi di kabupaten tersebut. Dan ini kan ada 3, yang dari jalur darat, jalur laut, sama jalur udara, yang kira-kira menurut Pak Bupati yang kira-kira sudah bisa dan kita bisa mempersiapkan untuk kabupaten ini ke depan seperti apa dari 3 alternatif ini? Betul tuh. Mestinya ND ini satu kabupaten yang sangat strategis. Pertama, dia letak di tengah-tengah, Pulau Flores ini. Kemudian dia punya pelabuhan. Walau pelabuhan tidak sempurna, tapi dia punya. Ada bandara. Nah, satu daerah, satu kabupaten ya, kalau sudah ada bandara bagus, pelabuhan laut ada, kalau kita daerah yang tidak maju, salah kita. Ya, salah kita.
Nah, kemudian potensinya daerah kita ini, Ende, Kabupaten Ende ini, luar biasa Pak. Tidak ada tanah dataran yang tandus. Ya, Tidak. semua subur. Semua tumbuh, hasil bumi itu luar biasa. Nah, persoalan kita, kenapa saya datang, saya buka laut. Karena saya orang pelabuhan, saya tahu. Iya, tahu. Saya tahu, wah ini salah nih. Nah, terpuruknya Ende sebetulnya ketika Nusa Dame tenggelam. Hancurlah Ende ini. Ya, hampir saya bilang hampir kota pensiun. Iya, Nah, sehingga saya tertarik masuk Ende tadi, ketika Pak Marcel ajak saya, memang saya selalu ikut perkembangan Ende ini. Saya ikuti pelabuhannya bagaimana, statistik bagaimana, perkembangan bagaimana. Nah, saya melihat Ende tampil liberal pada waktu itu. Pemerintah tidak hadir bersama pengusaha. Pengusaha jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri. Tidak connect. Oke. Maka saya tawarkan. Oke. Nah, pertama saya bangun saya izin Pak Marcel, saya mau bangun untuk pelabuhan. Pelabuhan kita pada waktu itu ada di kawasan Momere. Iya, Pelindo di Pomere waktu itu. Ende belum Kawasan. ada Pelindo ya, kawasan. Nah, banyak kawasan itu di bawah ketiak orang, kita tidak pernah maju. Hampir satu daratan, ya, kecuali lain pulau. Lain pulau boleh, tapi satu daratan kita di bawah ketiak orang pasti tidak maju. Kapal datang sana, Pelindo bilang di Ende nggak ada fasilitas, pelabuhan jelek, ada orang pasti lari ke Momere. Begitu terus. Nah, itu puluhan tahun. Saya melihat itu, saya mesti masuk. Masuk saya. Nah, ini titik krusial pertama itu letaknya. Kalau kita amputasi itu, berarti semua bergerak. Ternyata betul. Saya datang, saya bangun teman-teman Pelindo Surabaya, yang punya Kaparoro. Saya datang ke Kaparoro bagaimana, saya ke kontainer. Itu kerja berat. Itu bangun. Meyakinkan mereka begitu untuk. Karena waktu itu barang kosong. Ketika saya datang ke satu perusahaan, barang mana kosong, ada di Ende. Apa artinya? Barang kita ada. Baru kita bilang ini saya punya, tidak ada. Di pelabuhan tidak ada satu. Orang Surabaya mana pun tidak percaya sama Ende. Percaya Momere. Pada barang Momere punya. Barang Ende punya. Barang Ende punya tapi dropnya di Pomere. Makanya kita hampir-hampir jadi kota pensiun. Untuk sisi pelabuhannya pensiun. Kondisi Ende kan nggak ada kehidupan karena namanya saya ambil contoh gini, anak muda ya teman-teman sekalian, anak muda. Kalau kita piara ikan dalam kolam, ya kalau air itu diam saja, ikan nggak pernah besar. Kalau air jalan mundar mandir dia air keras, ikan cepat lebih besar, lebih cepat besar ya. Iya. Kalau ada pelabuhan, kita senang, kita di situ saja. Hasil dari bawah masuk kota tidak buang, kita ikan masuk, nggak ada pemilik, nggak ada manusia, nggak ada lalang. Satu. Nah, kedua, pedagang untungnya banyak, dia spekulasi tinggi. Ketika ada angin barat sedikit, ketika ada naik. Semen saya pantau 2013 sampai 70.000 satu sak. Sampai 70.000. 70.000. Saya pernah cek Pak Marcel. Ketika pegang 2015, Pak Marcel keluar, lihat di gudang-gudang. Betul. Ada timbunan. Sementara masyarakat cari semesta mati. 70.000. Padahal cuma 50.000. Berapa? Iya, 50 sampai 49.000 sekarang. Ya, 49.000. Itu harga lama saja dulu, harga segitu. Tidak pernah naik. Apa artinya? Liberal ekonomi pemerintah tidak hadir di kala itu. Karena kita tidak menciptakan infrastruktur. Infrastruktur yang baik. Baik. Kita tidak pernah membantu mereka untuk menghadirkan fasilitas publik yang digunakan untuk perdagangan. Sehingga harga-harga tidak terlalu tinggi. Makanya kita harus membuat pendekatan pada waktu itu G2B, arti gubernur cari bisnis, cari kapal. Siapa tanya sampai penyeberang sana, datang. Nah, Kaparoro itu singkatnya tenggelam lagi, Kaparoro itu balik lagi. Jadi itu titik krusial pertama. Saya lihat. Nah, sehingga mulai sekarang beroda lancar sudah. Dulu beras ketika apapun, ketika musim bulan 12 itu pasti naik. Pas angin ya. Biskuit naik, besi behel naik, bahan pokok semua naik. Betapa kayanya pedagang-pedagang di kala itu.
Nah, itu yang membuat saya masuk ke Inde itu adalah saya melihat sepi kota ini. Jadi pergerakan itu tidak lancar. Jadi memang Pak Bupati memang dari awal memang pengen segera Ya, diamputasi untuk pengen jalur segera. laut ini. Betul. Bagaimana supaya kita bisa Pelindo untuk masuk ke Inde. Karena saya sudah masuk, ketika saya di Pelindo, saya pernah masuk sini. Saya bilang sama pemerintah zaman dulu, oke, bersurat ke Pak Sunipago misalnya, harus angkat tuh kapal. Ya, nih Sunipago kakak saya di Jakarta, saya tahu. Nah, sehingga karena kita tidak komunikasi, tidak ada dengan teman-teman kita, ini tidak bisa angkat. Pada kapal itu didorong aja, nggak usah diangkat, Pak. Angkat, dorong aja. Kan di IP itu di apa ada cekungan yang dalam di bawah. Nah, anehnya itu ketika saya datang, saya tidak pernah pakai kapal dermaga itu. Ya kan? Iya, jarang. Roro itu nggak pernah pakai dermaga itu. Dia dermaga pakai itu. di bawah ini. Nah itu, makanya saya bilang, Pak Marcel, serahkan saya pengusahanya sebenarnya. Ya. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, tapi memang Pak Marcel saya itu udah, Pak Wakil serahkan. Kami tidak baku, kalau istilah orang SGG tidak. Tidak. Ya, sudah tahu porsinya masing-masing antara Pak Marcel dengan Pak Jafar waktu itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi kehadiran saya di sini itu saya melihat ada semacam celah. Saya masuk ini bukan mencari jabatan, nunggu jabat, tidak. Ada yang harus saya perbaiki. Karena memang sebelumnya memang sudah di posisi yang penting di Pelindo. Nah, jadi kita mau ke Ende mau untuk berbuat supaya apa yang menjadi kesusahan kita di Ende termasuk salah satunya jalur laut itu memang segera bisa diamputasi dalam hal ya supaya jangan masuk ke Maumere lagi, supaya langsung ke Ende supaya jalurnya bisa lancar. Terus yang terkait dengan bandar udara mungkin. Nah, kalau bandar udara itu betul. Kita dengan kepala bandara itu kita buat konsep yang tahu daerah kita ini potensi daerah kita. Kita sendiri. Mereka pendatang, tidak tahu apa-apa mereka itu. Mereka datang, ada kapal datang, ada pendatang, lain itu aja. Hanya lain pesawat pulang Saya, lagi. berapa pun mana. Kalau kita datang ke mereka, gue punya potensi, lihat ini. Saya punya ada daerah ini yang belum pernah pesawat ini. Nah, sehingga meyakini mereka dan kita dengan bila perlu tekan kontak dengan Pemda. Nggak ada penumpang, ayo penumpang. Dari Pemda dinas pakai kapal. Ini suatu nutrisi buat mereka sehingga perusahaan penambah yakin bahwa kita sana. Dulu kan saya ingin terbang dari Bali ke Ende. Kapal Kalstar dulu. Ya, Kalstar yang besar. Kalstar. Tapi saya kapal itu ada kredit di Kupa, ada di kanan sanksi sehingga kolek dia. Sanksi tambah keras. Kredit, dia boleh terbang Kupang, pulang dari Kupang tidak boleh penumpang. Masih bertahan dia. Dulu kan Surabaya, Bali, Ende Kupang. Mungkin dia ke Makassar, balik lagi. Nah, saya senang tuh. Kita harus pasang, muka kita harus pasang ke Bali, Pak. Karena Bali itu maju pariwisatanya. Nah, ini. Jadi, nah kemudian bandara ini, kita sudah mulai memperpanjang bandara. Lagi-lagi kita APBD kita terbatas karena ada persyaratan kalau benar tanah itu urusannya Pemda. Kita keterbatasan tanah itu. Nah, kita lagi mudah-mudahan ke depan kita punya duit ada, kita perlebar lagi bandara ini. Kita ingin pesawat berbadan lebar lah, kalau tidak wing terus itu loh. Tapi tahun ini mau coba terminalnya. Ya, siap. Terminalnya. Nah ini Pak Bupati, ini ada mungkin karena sekarang sudah kita Ende termasuk salah satu bandara yang ramai lah, sibuk di Nusa Tenggara Timur karena satu kali bisa sampai dengan satu hari bisa sampai dengan tiga rute penerbangan ke Kupang dan ke Labuan Bajo. Nah sehingga banyak juga penumpang-penumpang yang mengeluhkan sakit harus berobat ke Kupang dan segala macam harus naik ke Kupang, orang kemo juga harus ke Kupang. Nah ini juga terkait dengan bagaimana kita bisa menyiapkan rumah sakit yang bagus. Ini juga menjadi tantangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Ende. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira Pak Bupati sendiri menyikapi hal ini, persiapan terhadap rumah sakit kita di Ende seperti apa nih, Bupati? Ya, sebetulnya pertanyaan menarik ini. Ini ada muda cerdas ini. Jadi melihat ini, sebetulnya jumlah penumpang kita ini, tingkat kunjungan ke Ende, embarkasi penumpang ini, lewat laut maupun udara ini, kita nomor 3 di NTT ini. Jadi Kupang nomor 1,
Bajo, baru Ende. 3 besar ini harus penumpang. Udah luar biasa. Nah, hal itu membuat ini harus begitu. Bagaimana caranya? Harus kita di rumah sakit. Karena rumah sakit kita ini dekat, Pak. Kita rumah sakit dan bandara ini 5 menit udah nyampe. Jadi kalau ada apa-apa, contoh saya ke luar dulu lah. Kalau kita lengkap rumah sakit terbaik di Flores ini, Ende ini, Sumba kan dekat, Pak. Terbang 50 menit, 60 menit sama. 30 menit lebih, 40 sampai. Masuk Ende. Ende turun pesawat, 5 menit masuk rumah sakit. Kalau di luar laut juga, misalnya katakanlah teman-teman di laut 1 malam aja, naik kapal ada ambulansnya, bisa sampai masuk. Langsung masuk ke Ende. Bisa dari sana, ambulans masuk. Sini, bawa ini masuk. 15 menit sampai juga ke rumah sakit. Rumah sakit juga. Jadi Ende ini, begitu fasilitas laut udara tuh bagus, makanya kita ingin bangun rumah sakit terbaik di Kabupaten Ende. Kabupaten Ende ini. Ya kita lengkapin. Nah, ada satu persoalan, ini anak-anak muda tahu bahwa orang-orang tua kita seumur kami ini, ketika stroke tuh, ya kita tunggu mati saja. Tidak jalan keluar. Kan alat kita tidak lengkap. Alat itu lengkap. Berobat ke Kupang, lama waktunya. Urus kiri kanan, kos dari sana lagi kosnya. macam-macam, belum tentu juga. Biaya lagi ke sana. Luar biasa. Ini saya ingin rumah sakit itu kita akan lengkapi dengan segala macam peralatan. Misalnya MRI-nya juga ada, MRI juga ada, kemudian dengan sekarang kan kemonya juga nanti tahun ini kita tidak bekerjasama dengan pihak swasta untuk menghadapi kemo ini, alat segala macam itu. Mungkin saya sudah melihat, saya sudah bangun hubungan teman-teman para pengusaha untuk kerjasama dengan mereka. Bagi hasil silakan, yang penting saya ambil manfaatnya bahwa warga saya bisa lain. Karena saya tidak mau banyak-banyak PAD kita datang rumah sakit. Saya tidak mau. Saya ingin kembali pelayanan kepada masyarakat. Kalau masyarakat dilayani yang baik, itu kebahagiaan kita. Bukan uangnya. PAD sekian rumah sakit, saya juga tidak bahagia. Ya, ketika masuk rumah sakit, sekian PAD sekian rumah sakit, itu tidak tahu bahagia saya. Ya, jadi kira-kira intinya seperti itu. Nah, rumah sakit Ende ini selain strategis, ya kita harus karena kita ini banyak orang, banyak pada terpusat. Orang tidak mungkin sakit mau ke Kupang dari rumahnya, tidak mungkin langsung ke pesawat, tidak mungkin. Tidak mungkin langsung ke Kupang, sakit ke Kupang. Sakit dia ke rumah sakit dulu. Ini 1 malam. Kalau kita bikin rumah sakit, kita fasilitas VIP-nya, VVIP, saya ingin bangun 10 kamar. Ya hotel, seperti hotel. Menjaga orang-orang kaya masuk ke sini masih nyaman, dokter ada, kemudian alat yang lengkap semua, cuci darah ada, semua persyaratan lengkap lah. Kemo ada, segala macam. Nah, kalau kurang tenaga, misalnya kita bisa kerjasama dengan rumah sakit Profesor Hanes, yang dibuka kerjasama dalam tenaganya, atau Bali. Sekarang digital banyak, taruh komputer, kita ngomong dengan dokter ahli sana, bla bla bla, ngomong itu begini, laksanakan, coba begini. Dia sangat mumpuni. Yang penting ketersediaan alat dulu. Di rumah sakit. Alat dulu. Bersobat Milenial, ini ada cita-cita Pak Bupati terhadap rumah sakit kita di Ende. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa Bupati hanya mengharapkan PAD, tapi ternyata tidak. Pak Bupati sekarang lagi membuka diri untuk ada pihak-pihak swasta atau investor dari sana yang mau bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal khusus untuk alat-alat, penyediaan alat-alat di rumah sakit Ende, supaya bisa dilengkapi seperti kemo, MRI, jadi supaya kita yang sakit-sakit, apalagi yang CT scan sudah punya kita. CT scan juga sudah punya, supaya kan tidak sedikit-sedikit ke Kupang, jadi kita benar-benar punya rumah sakit yang sudah layak, sehingga kalau sudah betah dan nyaman di Ende, ya tidak perlu jauh-jauh lagi. Ini harapan dari Pak Bupati dan juga kita semua tentunya. Terus ya Pak Bupati, saya akhir-akhir ini melihat Pak Bupati ini sibuk ya, jalan terus dan lumayan lah. Lumayan ya, ada banyak urusan warga itu. Kayaknya kemarin sibuk musrembang kemana-mana, jadi benar-benar pendekatan kepada masyarakat terkait apa saja sih yang sudah diharapkan untuk ini boleh dimakan toh? Boleh sampai makan Pak Bupati, sampai makan Pak Bupati. Jadi sebenarnya sampai makan nih kayaknya ini mohon maaf ya, ini enak pisang gorengnya soalnya ini. Terus sampai saya ngomong Pak Bupati. Nah ini terus terkait
apa yang diharapkan oleh Pak Bupati kan terkait kita ini kan mau ada KTT G20 juga, ini terkait pariwisata dan lain-lain. Nah, yang Pak Bupati harapkan terkait dengan bidang pariwisata untuk Kabupaten Ende sendiri, seperti apa ini kita punya arah dan langkah yang mau diambil oleh Pak Bupati? Ya, saya pikir itu sangat tepat sekali ya. G20 kan ada di Bali nanti. Di Bali dan Labuan Bajo. Bajo ada juga. Nah, Ende tahu siap diri menyiapkan pertama kebersihan kota ya dulu. Kebersihan kota. Kebersihan kota, kemudian trotoar kita siapin, kemudian lampu-lampu malam hari Jalan, kita nyalakan, Ende terang. Kemudian kita ingin Ende kota 1000 Garuda. 1000 Garuda itu lampu-lampu utama kan sekarang baru ada tari tuh. Yang ada tari, ada Garuda ya, burung Garuda semua. Bagus. Saya di seluruh kota penjuru itu kalau teman-teman lain pasang tentang apa namanya? Seperti kembang segala macam, bunga segala macam. Kalau Ende burung Garuda. Ya, di Kupang kan kembang-kembang, kalau di sini burung Garuda. Dari kota 1000 Garuda. Kota ini 1000 Garuda. Nah, ini yang kita mau cipta Ende seperti itu sehingga ada ketertarikan antara Bajo dengan Ende. Nah, kemudian menyiapkan juga SDM-nya. Kita tahu data sini ada teman-teman kita yang datang ke sini yaitu SDM sudah SDM pariwisata. SDM yang sudah tahu tentang dunia pariwisata. Nah, kemudian kita punya desa-desa adat, kemudian kita punya ada seperti Suku Barat yang sudah berjuara. Nah, kita persiapkan kebersihannya, kemudian kepala desanya kita undang, kita bicarakan. Desa Waturaka, seperti itu. Ini Kelimutu sih sudah memang udah go internasional. Sudah nasional. Tidak perlu lagi. Nah, kita juga sedang menyusun satu geopark Kelimutu Geopark. Kelimutu Geopark sedang disusun oleh kita udah setahun lalu lah. Selama ini penilaian macam-macam budaya macam-macam. Sekarang tinggal menunggu SK dari Dijen SDM. Dijen SDM saja. Kalau itu selesai, baru kita daftar ke UNESCO untuk pengakuan dunia. Untuk hak paten. Ya, persiapan itu harus dilakukan untuk mendampingi Bajo. Bajo sudah kita balik kedua lah. Balik kedua. Kita nggak usah balik ketiga, tak usah lah. Kita menyiapkan mendampingi Bajo. Jadi kalau Bajo maju, kita dampingi terus. Nah, bukan Bajo saja, Bali juga. Kita Ende pasang 2 muka. Kalau saya pasang Bajo, tetapi kita pasang 2 muka, kita mana? Tetap pasang Bali. Ke Bali. Barometernya harus ke sana. Bali. Jadi Bali itu ada kecocokan kita, upacara adat kita di Bali. Ketika saya ke Pak Gubernur Bali, Pak Wayan, saya presentasikan tetap Patika Doa Bapuata Mata yang kita sembah di Kelimutu itu. Arwah itu masyarakat datang dengan sesembahannya untuk menyembahkan pada leluhur. Memberi leluhur. Patika leluhur. Patika leluhur. Nah, saya presentasi di Gubernur Bali itu, Pak Wakil, saya presentasi, mereka bilang Bupati, ini luar biasa, sama adat kami di Hindu ini. Saya bilang betul, ini budaya Hindu, saya bilang. Hanya merambat sampai ke kami di Ende. Nah, akhirnya memang mereka ingin pasarkan bersama antara Bali sama Ende. Karena kemarin kita Desember COVID tinggi sekali, kita November sebenarnya COVID tinggi sekali, putus hubungan kita. Kita bangun lagi hari, masuk Omikron lagi. Itu akhirnya sekarang kena lagi Omikron. Kita ke sana, orang curiga kita jangan ada bab COVID. Jadi kita belum nyambung. Lagi kita bangkit semangat lagi antara Bali dan Ende. Kita buka itu. Ya Bajo itu otomatis Pak. Namanya Lembata. Itu pemerintah punya kewajiban, pusat punya kewajiban untuk melihat Ende. Tapi kita punya inovasi. Tidak saja Bajo. Karena Bajo ini spot pariwisatanya itu banyak sekali Pak. Laut 2-3 hari. Darat mereka bikin destinasi pariwisata itu banyak sekali. Batu Cinta, Batu Cermin lah, macam-macam. Kapan ke Indenya? Cuncah Ulang dan lain-lain. Mereka datang Bali. Darat dulu, bla bla bla. 3-4 hari, Bali sudah. Ini kapan? Kapan Nah, ini yang jadi persoalannya. Jadi kita harus mempunyai kreasi sendiri untuk pariwisata ini. Oke, ini Pak Bupati, saya pernah ngobrol juga dengan Pak Bupati, ya waktu ngobrol bukan di podcast, terkait dengan wisata sejarah, cita-cita Pak Bupati untuk membangun monumen atau patung-patung pahlawan seluruh NTT yang ada di Ende. Nah ini juga bagaimana respon Pak Bupati, terus terkait juga dengan
Ini besok ini kan Ende ini memang kita lebih fokus untuk bagaimana wisata sejarah, karena kita kan kota tempat lahirnya Pancasila, supaya anak-anak adik-adik kita atau seluruh masyarakat Indonesia bisa tahu di sinilah tempat lahirnya Pancasila. Jadi mungkin ini momen di 1 Juni besok ini, saya kalau tidak salah dengar nih info Pak Bupati, nanti sekalian dijawab lah. Kalau saya tidak salah Pak Bupati sudah lumayan nih melakukan lobby-lobby, mungkin tanggal 1 Juni Pak Presiden akan datang ke Ende mungkin Pak Bupati. Ya, jadi ini betul. Jadi saya mau sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Ende, kemungkinan ya, kalau bisa kemungkinan jadi ada 50-50 itu. Tergantung, mungkin kita sudah berusaha, tergantung yang Maha Kuasa aja yang mengarah hati Pak Jokowi untuk datang ke Ende. Tadi saya sudah melihat, saya minta Pak Gubernur sudah menyurati Pak Presiden untuk 1 Juni jadi irup di sini. Pertama itu, kedua, sebab yang kita ingin tembak itu, Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Ende saya hormati, yang kita ingin tembak adalah kita minta Presiden membuat SK, bahwa SK Presiden itu menyatakan hari lahir perayaannya, hari lahir Pancasila itu 1 di Ende pusatnya. Jadi SK Presiden, jadi seluruh nasional terfokus di Ende. 1 Juni semua menteri di Ende. Walau Pak Presiden tidak, mungkin Pak Wakil atau Pak Menteri ya irup. Apa maksudnya itu? Kota jadi hidup. Tahu? Itu pariwisata sejarahnya tadi kan? Jalan tadi. Itu yang kita tembak. Nah, mudah-mudahan kita sudah melalui BIP, kepala datang kami. Karena kami dulu ke sana. Saya datang ke sana presentasi ini, saya punya kota Pancasila ini. Pengurus BP lengkap tuh. Saya bilang ini kota Pancasila secara begini, Ibu Inggit begini, Ibu Amsi meninggal di Ende, gini. Kemudian perenungan Pancasila bapak kami masyarakat Ende, gotong royong dengan segala macam berketuhanan, toleransi ada di Ende. Sehingga Bung Karno melihat masyarakat kami ingin Indonesia merdeka tuh asasnya pakai ini, saya gotong royong atau beras Pancasila, 5 Pancasila itu 5 filsafat negara ada di Ende ini. Ya, toleransi ada di kita sini, agama ada di kita sini, gotong ada di kita sini, persatuan juga ada ada di sini semua. Jadi nah, itulah yang buat Bung Karno merenungkan Pancasila di Ende ini. Nah, kaitan itu kita kan punya tempat perenungan itu. Ya sudah kita renovasi, walaupun belum sempurna. Karena kita akan sempurnakan terus. Ada ornamen apa kita tambahkan, sehingga satu ada lengkap. Terutama yang mana sinema Bung Karno. Di Gedung Baranur nanti, saya ingin jadikan sinema Bung Karno, seperti kalau Bapak Ibu ke Jakarta ada yang di Taman Mini itu ada Keong Mas. Keong Mas itu anak-anak Indonesia itu. Ya, yang dia bermain macam-macam. Nah, sini yang Bung Karno itu bukan sejak kecil sampai dengan terakhir dia meninggal itu, ketika dia happy-nya dia perenungnya di Bung Karno, dia jalan kemana aja. Ini tentu kayak sama arsip nasional. Film jadi orang lihat baru duduk lihat film Bung Karno. Lama orang TDND satu. Nah, kedua, saya ingin menarik teman-teman saya Kabupaten untuk berkunjung ke ini. Makanya di pintu masuk Bung Karno Taman Perenungan itu saya minta satu pahlawan dari setiap kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dipajang di situ. Nah, apa artinya? Begitu pejabat masuk ke situ, misalnya besok Pak Jokowi masuk misalnya, kita Pak Presiden yang terhormat, ini pahlawan kami melawan Belanda dulu, bukan orang Jawa saja, bukan orang Ambon saja, kami orang NTT, bukan orang Aceh saja yang terkenal karena itu, tapi kami NTT sudah ada. Ini dari TTU, ini dari Belu, ini dari Sumber Daya, ini dari Ende, pajak semua itu. Kan dulu kami kurang media tidak ada, maka tidak terkenal. Pahlawan kami tidak terkenal. Kami sudah Belanda sebenarnya. Semangat kami ada di sini. Nah, ini yang saya mau sampai kepada dunia bahwa NTT itu bukan tidak punya pahlawan nasional. Ada, ya. Hanya tidak terekspos karena tidak orang NTT karena media itu tidak kan ada. kesulitan komunikasi media tidak ada. Media tidak ada. Nah, ini Pak Bupati. Nah, kan terkait tadi Pak Bupati sudah sampaikan terkait dengan Gedung Baranuri yang akan dirubah jadi seperti rumah keong ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, juga saya ingin ada gambaran sedikit, Pak. Kan sekarang di Pantai Kota Raja itu kan sudah bagus sekali tempat wisata pariwisatanya. Mungkin ada pengembangan lain mungkin yang dalam pikirannya Pak Bupati. Ini dalam pikiran Pak Bupati ya. Untuk Ende ini, saya ingin Ende ini kota tidak bertidur.
Tidak pernah tidur. Tidak Ende tidur. harus kota rame. tidak Yo pernah tidur. datang ke sini jam 1 malam dapat makan, masih ada makanan. Dan 3 malam pun, pagi pun, 3 pagi pun masih bisa makan di Ende ini. Apa, kota transit. Kota tidak pernah tidur. Nah, NTT kota perdagangan. Nah, Ende dia punya pantai bagus. Teman-teman saya lain kan belum sampai Jawa. Dia tuh punya pantai. Ya. Kota di atas gunung. Ya. Manggarai Barat. Pantai tidak jauh dari pantai. Nagekeo jauh dari pantai. Pantai tidak seperti indah. Nah, saya menggarap pantai ini setelah saya bangun ini mungkin tahun ini kalau dapat pinjaman, saya akan bangun kedola besar untuk anak-anak bermain sama waterboom. Sama waterboom. Ini lengkapi. Sehingga cita-cita saya malam Sabtu, malam Minggu, teman-teman dari kabupaten itu bermalam minggu di sini. Maka ekonomi Ende cepat tumbuh untuk cepat mengejar recovery ekonomi Ende ini. Jadi modal nggak seberapa, tinggi hasilnya itu, returnnya tinggi. Return ekonominya tinggi. Sehingga jalan Bakti saya tutup satu area. Jadi nyambung antar Tamarindo untuk tempat bermain anak-anak. Teman Rendo itu. Nah itu untuk anak-anak ulang tahun di sini lengkap ini permainannya. Anak-anak Ende ulang tahun Langsung buat di tempat situ. Jadi area yang terbuka untuk anak. Nah basket itu tinggal satu aja. Terminal kita bongkar. Jadi ini satu lepas saja kita merumput-rumput hijau. Orang masuk bayar, masuk situ. Bayar ya, Ya. masuk supaya ada PAD buat kita. Kalau upahnya 2.000 bayar. Dia punya aset mau makan. Apa saya kuliner dalam tuh. Nah kuliner itu ada 2 sisi. Sisi satu untuk menengah juga ada, kemudian ada untuk masyarakat juga ada. Tapi sampai sana ya. Nah dari situ jalur trekingnya kita dari Dao, makanya saya minta maaf. Kenapa di depan Dao itu kita bongkar? Ini pintu masuk daerah barat. Begitu kan Bajo ini terkenal nanti. Pasti kira-kira mutu. Kecil pasti. Nah, kita masuk jalan darat, pasti ada jalan darat nanti. Karena jalur jalan kita negara sudah bagus nih. Dari Bajo ke sampai ke Ende juga. Ende. Mungkin mereka nginap di Manggarai, Warabo, Warabo. masuk Ende ya, masuk ke Limutu. Nah, kita mau tata jalan masuk barat ini. Makanya kita minta maaf, pedagang-pedagang ini kita pindahkan ke dalam terminal dalam bis kita itu. Sementara di situ dulu sambil kita cari Tempat tempatnya. yang lebih baik atau lebih lain. Kita bikin sehingga jalur bawah pantai Kuraro, sampai Ambogaga segala macam nyambung dengan itu. Ini jalur trekking nanti. Lain jalur trekking dibuat trekking Ya. di pantai, bagus. Jalur trekking nanti. Ini sehingga yang boleh berdagang di situ adalah orang-orang situ. Nggak boleh orang luar. Jangan orang luar. Dia mau jual pisang goreng sore hari ke, mau jual full video ke, apa di situ. Dadar. Orang di situ. Orang pinggir pantai situ. Iya, tuh. Nah kita jaga betul. Tadi kita yang dari Pantai Ende ini, kalau saya main Pantai Losari, kalah Pantai Losari itu. Kalau ini cita-cita ya dari Sobat Milenial, cita dari Pak Bupati sangat baik sekali karena dia mau revitalisasi semua pesisir Pantai Ende, ada jalur trekking dan lain-lain, terus ada gondola dan juga ada waterboom. Ini mungkin jadi sarana pariwisata atau wisata lokal yang sangat bagus. Nanti cita Pak Bupati supaya ekonomi kita akan terus bertumbuh untuk di Kabupaten Ende sehingga ini menjadi tempat rekreasi bagi semua kabupaten tetangga yang ada di Kabupaten Ende tentunya. Nah ini Pak Bupati sudah banyak yang Pak Bupati sudah sampaikan ke saya dengan cita-cita dan pekerjaan. Terus ini nih ada satu lagi Pak Bupati, tadi di dekat terminal kan tinggal satu lapangan. Nah cita-cita Pak Bupati juga terkait dengan GOR, akan dibangun sarana GOR dan lain-lain. Mungkin Pak Bupati sampai di mana itu? Jadi gini, kita kan punya tanah di atas Wali Songo itu ada 4 hektar. Siap. Dulu dibeli untuk TPA. Tapi tahu ke masyarakat, sehingga peruntungan itu rubah untuk mungkin daerah terbuka aja nanti. TPA kita pindahkan ke atas, naik ke atas lagi, tempat yang jauh di atas. Nah, cita-cita kita tanah yang 3-4 hektar itu terpangkas lagi, kita ke GOR di situ, di lain olahraga, lengkap di apa sih ada di situ. Kemudian ada wisma atlet, bahasa 50 kamar untuk wisma atlet namanya itu. Untuk menampung kita punya Marilong itu bagus, main malam bisa. Nah karena COVID aja kita tiba event-event yang antar kabupaten kita bisa bikin. Siap. Nah kita siapkan atlet itu untuk menginap. Itu kita kesulitan di penginapannya mahal di sini Ende itu kan. Benar.
Nah, kemudian lapangan Pancasila itu kita pindah ke atas, jadi ada lapangan di situ, lapang bola kaki, ada Wisma Atlet, ada gor, satu permainan daerah terbuka. 4 hektar kan besar. Ya, 4 hektar bisa, saya bilang. Bisa. Sehingga lapangan Pers jadi alun-alun. Satu kota, kalau ada alun berarti kota tua, kota yang memang dulu kota itu alun-alun banyak. Nah, Taman Perenungan kita kecil tuh pohon kerara, pohon suku itu, pohon roket itu alun-alun itu. Alun-alun dulu. Ya, karena sudah pagar jadi Taman Perenungan itu besar, sehingga kita tidak punya alun-alun. Padahal Taman Perenungan cuma sepotong aja. Dulu kan ada lapang voli macam-macam situ, waktu kita kecil tuh. Nah, saya ingin lapang ini sudah tidak bisa bermain lagi karena terlalu sempit sana ini. Nah, kita pindahkan. Itu alun-alun nanti. Nah, di situ kita buat alun-alun, kita tanam satu pohon besar sehingga orang boleh sore-sore datang situ duduk situ. Laut kita, kalau bisa kita secepatnya kita bongkar lagi, karena saya khawatir itu yang tempat duduk itu yang kurang kuat. Tribun itu? Tribun itu saya takut ambrol. Ya. Jadi bongkar supaya bisa lihat view laut dari. Ya, jadi kita view laut nyambung dengan tempat permainan Panteria itu. Jadi satu area untuk Ende, pusat kegiatan keramen untuk Ende di situ. Nah, ini mungkin saya ada sedikit informasi buat Pak Bupati, kebetulan Pak Bupati hadir di sini ya. Nah, saya kemarin bertelepon dengan Ketua PSSI Nusa Tenggara Timur, Pak Chris Buik. Mungkin kalau tidak salah informasinya, mungkin untuk permainan sepak bola untuk U17 Piala Suratin yang harusnya di Maumere kemungkinan mungkin akan dipindahkan ke Ende sepertinya. Itu mungkin di bulan Juni atau Juli kalau saya tidak salah, Pak Bupati. Nah, respon pemerintah daerah kira-kira seperti apa? Apakah akan menyambut? Itu patut kita syukuri itu. Siap. Patut, terima kasih. Jadi hari Pua terus saja siap komunikasi. Siap. Jadi Ende kita siapkan bola itu masyarakat saya sini hobi, Pak. Hobi. Jadi udah maniak betul nih. Ya, kemarin sempat bertelepon dengan saya kemarin pagi, Ketua PSSI bilang, Pak Edin kalau bisa hubungi dengan Bupati. Saya belum sempat. Apa hari ini mungkin momen yang pas, saya mau sampaikan langsung ke Bupati. Mungkin Piala Suratin U17 NTT akan main di Kabupaten Ende. Dan ini akan bersurat resmi dari PSSI ke pemerintah daerah Kabupaten Dati 2 Ende. Terus ini Pak Bupati, ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum nanti Pak Bupati saya minta saran sedikit untuk masyarakat Kabupaten ini. Tapi ini ada pertanyaan terakhir sedikit, Pak Bupati. Sekarang lebih nyaman sendiri atau setelah ada Pak Wakil Bupati? Oh, tentunya lebih nyaman sekarang dong. Lebih nyaman sekarang. Hampir 2 tahun Pak Bupati sendiri. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Bagaimana Pak Bupati? Tidak nyaman, kok sini tidak nyaman. Tidak nyaman sendiri. Kalau namanya tidak teman tuh kita teman kalau suami istri, kalau istri nggak ada itu kita diskusi sama siapa? Pejabat politik itu diskusi sama pejabat politik, pejabat publik. Kita tidak mungkin diskusi yang lain. Nah, ketika ada wakil, saya alhamdulillah. Jadi kepada teman-teman DPRD Kabupaten Ende ya telah menghasilkan Bapak Irede sebagai wakil Bupati Ende itu, saya terima kasih banyak. Sehingga saya bisa mampu berdiskusi dan saya masih bisa mengejar 2 tahun ke depan, 2 tahun setengah itu kami berdua masih bisa mengejar ketertinggalan kami itu. Jadi kita nyaman tidak nyaman, saya tidak nyaman dulu, tidak nyaman saya. Sekarang saya nyaman. Sekarang lebih nyaman ya. Saya pergi ada wakil bupati, ya kan. Ada rapat apa Jakarta, ini ada wakil. Jadi ketika ada apa-apa, ada wakil kan itu. Jadi lebih nyaman sekarang lah. Jadi masyarakat Kabupaten ini tentunya Pak Bupati sudah curhat nih dengan saya bahwa lebih sangat nyaman sekarang. Karena tugas orang Bupati sebenarnya bukan lebih banyak di kantor. Bupati harus lebih banyak keluar dan membuka relasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan juga gubernur-gubernur, bupati-bupati di kabupaten lain. Dan dengan adanya Pak Erik Rede sebagai wakil Bupati, Pak beliau cerita katanya seperti suami istri kan lebih nyaman. Jadi kalau Pak Bupati kemana-mana sudah ada yang jaga rumah biasanya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Terus ini Pak Bupati ada satu terakhir. Saya minta ada pesan atau harapan-harapan Pak Bupati untuk masyarakat Kabupaten Ende tentunya secara garis besar yang ingin disampaikan oleh Pak Bupati biar masyarakat mungkin bisa tahu. Baik, terima kasih banyak tentunya Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Ende saya hormati. Pertama sekali itu tentu kita jaga kebersihan kota ini. Kebersihan ini kata orang pangkal apa? Kebersihan pangkal kaya, pangkal kaya. Kesehatan dan kaya. Ya, jadi pertama itu kebersihan, kemudian
banjir juga menyebab salah satu kita tidak konsisten buang sampah pada tempatnya. Mari kota ini kita jaga bersama-sama, jangan saling menyalahkan. Kalau banjir betul salah pemerintah, tapi tidak semua salah pemerintah juga. Karena memang sarana kita, fasilitas kita itu kan terbatas. Kota ini kota tua, kita punya drainase itu udah lama kita belum perbaiki. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini sampai tahun depan kita akan perbaiki drainase kota ini. Mudah-mudahan tidak banjir lagi. Nah, kemudian COVID ini kita minta tetap vaksin kita jaga. Salah satu yang nangkis yang bisa menjaga COVID ini dalam tubuh kita adalah vaksin itu. Sampai vaksin ketiga, terutama warga lansia itu harus kita prioritaskan. Karena kita punya kemarin meninggal 4 itu walaupun dari orang tua, tapi ada muda yang meninggal juga karena ada bawaannya. Nah, kemudian dalam rangka 1 Juni tadi yang seperti kami sampaikan tadi masih lama, tapi kita persiapkan kota kita itu, terutama rumah-rumah ada pinggir jalan itulah. Kalau ada rumput tinggi di pinggir jalan, tolong dibabat juga lah. Ada saya lihat rumah-rumah bapak di pinggir jalan besar itu, ada rumput yang tumbuh di halaman, biarkan saja. Dari itu juga diperhatikan juga untuk keindahan bersama, termasuk para pedagang juga, pedagang-pedagang. Teman-teman trotoar yang dipakai untuk dagang, itu untuk jalan kaki, teman sekalian. Saya kira itu saja untuk yang sampaikan. Oke, Sobat Milenial semua, tadi sudah ada harapan yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait persiapan kita dalam menyambut 1 Juni. Dan juga mungkin ke depan sudah diberi informasi oleh Pak Bupati sendiri bahwa kemungkinan besar Pak Presiden Republik Indonesia, mohon doa dari masyarakat Kabupaten Ende tentunya bisa hadir, Pak Presiden Joko Widodo bisa hadir di Kabupaten Ende untuk bersama dan kita merayakan atau ya merayakanlah Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Ende tentunya. Dan harapan Bupati juga terkait dengan kebersihan adalah sebagian dari iman buat kita semua supaya Ende menjadi kota yang cantik, yang baik, yang bersih. Dan juga Bupati, terima kasih atas kehadirannya di channel Millennial Spirit di podcast Positive Room, dan juga sudah banyak masukan buat kami sehingga kami bisa paham kemana sih arah Kabupaten Ende, dan sudah banyak sekali langkah-langkah yang diambil oleh Pak Bupati demi kemajuan Kabupaten Ende yang kita cintai. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun ote. Pak Bupati, salam spirit. Terima kasih banyak.